Pesona keindahan Pulau Dewata memang tidak bisa dipungkiri. Perpaduan adat dan budaya kian menambah eksotika alamnya. Harmonisasi cara hidup dengan tradisi keagamaan terintegrasi sempurna dalam genetika masyarakat Bali membentuk kesenian khasnya menjadi khasana religius dan sakral. Tari Barong contohnya, sebuah tarian tradisional yang menggunakan media topeng dan kostum sebagai perwujudan dari makhluk-makhluk kepercayaan masyarakat Bali. Tari ini terbagi ke dua peruntukan. Ada tari barong biasa yang dipentaskan untuk hiburan kesenian dan tari barong sakral yang dipentaskan sebagai sarana upacara keagamaan. Memiliki fungsi seni, daya tarik magis, serta makna spiritual, tari barong menjelma jadi salah satu tarian yang kian mendunia. Namun tahukah Anda, tidak sembarang orang dapat menarikan tarian barong sakral. Hanya mereka yang terpilih yang bisa terlibat di dalamnya. Tim On The Spot berkesempatan melihat ritual tarian barong sakral yang jarang dilihat oleh wisatawan pada umumnya dan meliputnya secara eksklusif untuk pemirsa. Seperti apa makna seni pertunjukan ini? Apa yang membedakan tari barong biasa dengan tari barong sakral? Berikut ulasan penari barong sakral Bali versi On The Spot. Budaya dan kepercayaan yang mayoritas dianut masyarakat Bali mengajarkan suatu kehidupan yang penuh dengan harmonisasi. Bagaimana masyarakat menjunjung tinggi karunia Tuhan dengan menghargai alam beserta isinya. Karakter barong kemudian lahir sebagai simbol dari kebajikan, sosok pelindung spiritual masyarakat Bali, dan perwujudan penguasa alam. Seringkali masyarakat Bali menggunakan tari barong untuk mengusir gangguan roh jahat. Tari barong sakral jamak ditampilkan sebagai bagian dari upacara di pura. Pementasannya pun dilakukan secara serius karena berhubungan dengan makna spiritual yang harus dilakukan secara sakral. Sebenarnya bukan beliau menari sebenarnya. Memang kenyataannya yang kita lihat beliau menari gitu. Pemaknaan sebenarnya beliau bersenang-senang ini sebenarnya yang ditunjukkan dalam aktivitas menari. Makanya di Bali istilahnya makena-kena, kena itu senang gitu. Senang. Jadi yang diwujudkan dalam bentuk napak pertiwi gitu. Jadi napak pertiwi itu menemukan antara spiritnya, yangnya sama alam semesta. Jadi pasti sudah pemberitahuan. Jadi melalui proses ritual kita buatin sesaji dan lain sebagainya dengan kearifan lokal masing-masing lah istilahnya. Jadi itulah ditunjukkan dengan sesaji itu kita sampaikan bahwa nanti mau ada upacara kemudian akan ya inilah kena-kena akan ditarikan. Kemudian setelah itu baru kita proses alamnya. Kita sucikan di mana tempat beliau nanti akan dipertunjukkan dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir etika daripada masyarakatnya. Pakaiannya mulai yang nonton, etikanya duduk, gimana memberikan rasa hormat lah istilahnya. Topeng untuk tarian barong merupakan topeng keramat yang diperlakukan khusus dengan upacara, diberi saji, serta dirawat dengan hati-hati. Tidak sembarang orang dapat mengenakan topeng barong sakral. Hanya mereka yang terpilih yang dapat mementaskan tarian barong sakral ini. Seperti Mulyana yang sudah kurang lebih 20 tahun lamanya menjadi penari barong sakral. Lalu bagaimana kisah Mulyana hingga bisa menjadi penari barong sakral? Kalau penari barong sakral itu penari yang ditentukan oleh alam dan ada juga yang ditentukan oleh masyarakat penyungsungnya sendiri. Yang ditentukan oleh alam itu seperti ada pemangku yang minta petunjuk dari alam.
Sedangkan penari barong yang ditentukan oleh masyarakat, penari yang biasanya orang-orang yang sudah biasa menari untuk menarikan barong dan mampu untuk menarikan barong, itu yang dipilih oleh masyarakat. Awalnya saya adalah penari jauh dan penari baris. Terus saat kakek meninggal, dan ini guru saya, kakek namanya Ketut Kemur, tiap malam saya selalu mimpi datang diajarin untuk nari barong, dikasih gerak-gerak yang menyerupai gerak-gerak kucing. Suatu hari saya juga pernah mimpi dimasuki seekor kucing. Di Banjar saya punya sungsungan barong sakral, karena sebagai pengganti kakek Kemur, sayalah dianggap sebagai penari barong sakral yang ada di sini. Secara kasat mata, topeng barong biasa dan topeng barong sakral terlihat tidak memiliki perbedaan signifikan. Namun nyatanya, topeng barong sakral yang sudah melewati proses upacara dapat memiliki berat hingga lebih dari 50 kg. Pertama kali saya nari itu kira-kira ada 90 kilo. Tapi kalau barong sakral dirasakan berat setelah diupacarai. Kalau barong biasa, karena tidak diupacarai, rasa beratnya tidak seberapa gitu ya, enteng. Dengan perbedaan karakter dan bentuk, seni tari barong terbagi ke dalam beberapa jenis. Tari barong yang didalami oleh Mulyana adalah tari barongket, jenis tarian barong yang paling sering dipentaskan di Bali. Bobot ukuran kostum barong berpotensi menguras stamina penarinya. Untuk mengendalikan topeng, Mulyana biasanya menunaikan sembahyang sebelum melakukan tari barong sakral. Mohon kekuatan dan mohon keringanan biar seberapapun berat barong sakral yang akan saya harikan ringan. Tim on the spot mengunjungi acara adat yang dilakukan di desa Bongkasa, di mana Mulyana selaku penari barong sakral akan mementaskan tariannya. Odalan merupakan sebuah upacara keagamaan yang dilakukan masyarakat Hindu Bali untuk memperingati hari kelahiran pura atau tempat suci. Prosesi odalan biasanya dilakukan selama beberapa hari. Pura akan dihiasi aneka ragam dekorasi yang kelak menjadi area dilangsungkannya prosesi napak pertiwi. Di dalam pura terdapat satu tempat di mana barong-barong sakral disimpan. Terasa suasana semakin hikmat ketika masyarakat bergantian menghaturkan doa dan mengambil air suci. Tampak barong khusus yang disimpan secara istimewa beserta suguhan persembahan. Aura berbeda akan dirasakan siapapun yang memasuki ruangan tersebut. Sebelum pementasan, para penari melangsungkan ritual sembahyang terlebih dahulu di hadapan barong-barong sakral. Mulyana bersama penari barong lainnya melakukan ritual doa dan pembersihan diri yang dipimpin oleh pemangku adat setempat. Penguasa alam seakan menyambut. Ritual doa seketika keluarkan esensi magisnya. Energi besar pun dirasakan salah satu tim on the spot yang berniat hanya untuk meliput prosesi ritual penari barong.
Akhiri dengan pemberian air suci dan penurunan topeng barong yang akan digunakan oleh para penari. Para penari barong yang sudah mengenakan topeng barong sakral digiring turun ke tengah acara. Tari barong merupakan seni sakral yang biasa menceritakan pertarungan antara kebajikan dan keburukan dalam pementasannya. Sebagai simbol keburukan, Rangda memiliki penampilan yang cukup menyeramkan, seperti sosok wanita dengan rambut panjang yang kusut masai, mata membelalak, gigi bertaring, berkuku panjang, dan lidah yang menjulur. Rangda merupakan sosok pemimpin bagi kaum leak dalam melawan barong. Saat sedang dilakukan prosesi nyambleh, momen langka pun terjadi. Tiba-tiba saja Rangda bergegas jalan keluar dari acara. Hal tersebut diyakini karena ada sesuatu yang terjadi di luar area pura. Entah itu kehadiran roh jahat atau mungkin seseorang yang berilmu tinggi sedang mencoba menggagalkan pentas napak pertiwi. Peristiwa ini kemudian menunda proses nyambleh untuk menunggu Rangda kembali. Konon, Rangda dipercaya memiliki kekuatan magis yang dapat mengusir roh-roh jahat. Usai prosesi nyambleh, Mulyana bersama rekannya terlihat menghampiri barongket yang akan mereka kenakan. Diawali doa dan memohon izin, Mulyana pun memulai pertunjukannya. Pertunjukan tari yang diiringi dengan lantunan gamelan khas ini memang selalu memasangkan barong dan Rangda sebagai lambang pertempuran abadi antara dua hal yang berlawanan, yaitu sifat baik dan buruk yang selalu ada di kehidupan manusia.